Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan kuliah jarak jauh, yaitu dengan mata kuliah bangunan pertanian, rekayasa bangunan pertanian, di mana sebabnya sekarang adalah spektrum gelombang elektromagnet, di mana saya mengambil bahan presentasi ini melalui dibikin oleh Bapak Burhan SPD dari SMA Titian Teras Jambi. Ini adalah presentasinya, bagus sekali presentasinya. Oke, baik, kita lanjut. Dengan awalan itu pendahuluan ya, yaitu gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan saling terkait itu ya, di mana arah getar vektor medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Jadi nanti ditampilkan gambarnya banyak medan magnet itu teriring dengan gelombang listrik. Jadi medan listrik itu juga akan mempengaruhi suatu medan magnet seperti itu. Inti dari teori Maxwell itu mengenai gelombang elektromagnetik adalah perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Cepat lambat gelombang elektromagnetik tergantung dari permitivitas atau dengan gelombang E ya, E besar, dan permeabilitas mikro mu Z. Jadi kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya yang dirumuskan dengan C, di mana itu adalah cepat lambat cahaya seper akar E0 ya, yaitu permitivitas ruang hampa dikalikan mu 0 permeabilitas ruang hampa. Jadi tergantung dari mereka tidak gelombang magnetik ini tidak perlu media, dia dapat tambah media juga dapat. Jadi ketika ruang hampa pun dia bisa memancar seperti itu. Jadi dia sebenarnya tidak perlu media rambat, tapi dia mampu untuk menjalankannya seperti itu ya. Dimana cepat lambat gelombang elektromagnetik itu dengan panjang gelombang dan frekuensi C sama dengan lambda frekuensi, kalikan frekuensi itu ya, seperti itu. Spektrum elektromagnetik yaitu jadi ini macam-macamnya spektrumnya ya. Jadi ada jenis karakter-karakter dari gelombang, yaitu ada gelombang radio, mikro gelombang, infrared, tampak, elektroviolet, sinar X, sinar gamma. Jadi kalau kita dari gambarnya, di mana gelombang radio ini jenis radiasi gelombangnya panjang dengan panjang gelombang kisaran setinggi gedung bertingkat ya. Ini salah satunya yang ada di Malaysia, ini gambarnya ya, seperti itu, di 10⁻³ ya meter. Sedangkan mikro gelombang akan mulai 10⁻⁻², mulai mengecil, infrared mulai mengecil. Ini antara setinggi manusia sampai kupu-kupu ya, ukurannya mikro gelombang. Sedangkan infrared seujung jarum, lubang jarumnya itu seperti itu. Sinar tampak seperti mikroba. Ultraviolet maka semakin molekul lebih kecil lagi, gelombangnya lebih rapat lagi. Sinar X seperti atom, sinar gamma seperti inti atom, lebih kecil lagi. Berkenaan dengan temperatur objek ketika radiasi ini memiliki intensitasnya, pemancarannya, gelombangnya yang paling besar adalah, di mana paling besar adalah semakin pendek
kecil gelombangnya maka semakin panas, seperti itu ya. Jadi semakin sinar gamma semakin sinar X semakin panas dibanding dengan seperti ini ya. Jadi semakin kecil gelombangnya maka semakin panas. Kalau gelombangnya panjang dia tidak begitu panas, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini tadi arah rambat dari gelombang magnet ya, dia tegak lurus. Jadi ini mendatar, ini gelombangnya tegak lurus. Sering satunya mendatar, satunya ke atas. Sering berbeda X dan Y ya, seperti itu. Arah medan magnetnya seperti ini, arah rambatnya C, arah medan magnetnya ini nyamping, seperti itu. Lanjut. Macam-macam spektrum gelombang elektromagnet. Jadi beberapa contohnya di sini ada gelombang radio dan TV. Kita cek dulu. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Gelombang radio mempunyai frekuensi berkisar antara 10 kHz sampai dengan 1 GHz. Seperti itu ya. Gelombang radar mikro. Gelombang radar disebut juga gelombang mikro, termasuk dalam gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, bisa mencapai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai ring frekuensi antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14. Sinar ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektromagnet elektron dalam bahan. Jadi ada bahan itu di mana sebuah bahan itu memancarkan sebuah energinya dan setiap manusia itu, termasuk manusia panas yang dihasilkan seperti itu. Dia maka kalau bahan itu juga akan, kalau dia mengandung ada panas, maka dia misalnya memancarkan juga sinar infrared kalau dilihat seperti itu. Cahaya tampak. Spektrum optik cahaya atau spektrum terlihat adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang terlihat oleh mata. Tidak ada batasan tepat pada spektrum optik. Pada mata normal, manusia akan dapat menerima panjang gelombang antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang antara dari 380 sampai 780. Sebuah mata telah beradaptasi cahayanya biasanya memiliki sensitivitas maksimum di sekitar 555 nanometer di wilayah kuning dari spektrum optik. Jadi cahaya tampak adalah cahaya yang sekalian kita yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi kayak cahaya lampu, cahaya matahari yang bisa kita lihat itu adalah cahaya tampak. Sinar ultraviolet atau UV. Radiasi ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari sinar tampak, namun lebih panjang dari sinar X. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 5 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Juga disebut gelombang pendek. Beberapa hewan termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah dapat melihat sehingga mencapai hampir ultraviolet. Banyak buah-buahan, bunga, dan benih terlihat lebih jelas di latar belakang dari panjang gelombang ultraviolet dibanding dengan penglihatan warna manusia. Jadi ini adalah keunggulannya ya. Maka ini setiap makhluk punya keunggulan. Jadi tidak bisa kita setiap manusia, setiap ciptaan oleh Tuhan itu tampak memiliki kemampuan beda-beda dan mempunyai fungsi beda-beda. Oke, lanjut. Sinar X. Sinar X adalah salah satu bentuk dari radiasi
radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pm ya, mirip dengan frekuensi dalam jangka 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medikal kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya, sangat berbahaya sekali sinar X ini. Jadi harus memang biasanya untuk kedokteran untuk memindai yang bisa, karena dia bisa menembus tubuh manusia ya. Seperti ini contohnya sebuah foto sinar X radiograf diambil dari rongsen ya, maka tulang kita tampak. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz atau panjang gelombangnya antara 10 min 15 cm sampai 10 min 10 cm. Sinar gamma dihasilkan oleh atom-atom tidak stabil, yaitu pada proses reaksi inti. Ini terjadi pada reaksi nuklir seperti itu. Warna cahaya tampak. Jadi warna cahaya tampak ini sinar putih yang menggunakan prisma ya, prisma kaca, sehingga dipolarisasikan ya, maaf susah menyebutnya, sehingga sinar putih itu terdiri dari beberapa jenis dan dipantulkan sehingga menjadi dan ditangkap oleh mata kita ya, menghasilkan beberapa warna ya, seperti itu, merah, jingga, hijau, biru, seperti itu ya. Terus bagaimana dengan radar dapat mendeteksi adanya benda? Ini fungsi disebabkan karena ada gelombang elektromagnetik ya, di mana dia frekuensinya ketika dipancarkan seperti ada mendekati infrared ya, ke atas itu ya. Jadi ketika ditembakkan dia akan benda itu akan memantulkan kembali gelombang elektromagnetik itu, akan dipantulkan kembali kepada asalnya. Jadi ketika dipancarkan ada apalagi benda itu terbuat dari logam, maka dia akan dipantulkan lagi kepada asalnya, maka itu akan ditangkap, oh ini ada, karena dipantulkan maka ini ada benda yang lewat, seperti itu. Nah, ini adalah kisahnya kelelawar yang bisa melihat benda meskipun pada posisi gelap. Dia mampu melihat dengan cara menggunakan gelombang suara ya, untuk memantulkan ini ada benda. Jadi kalau kelelawar meskipun malam hari terbangnya, meskipun dia tidak tampak secara mata gelap, tapi dia mampu mendengar dari, dan ini benda-benda yang di sekitar mereka. Ini ada contoh soal untuk istilahnya ya, kita mainan ya. Oke. Contoh soal pertama barangkali bisa dijelaskan. Di bawah ini yang bukan merupakan gelombang elektromagnetik adalah, silakan, yang tadi kita sudah disebutkan, sinar apa saja? Bisa dicoba. Kira-kira apa, sinar apa? Yang tidak disebutkan sama sekali tadi kan sinar apa ya. Ketika diklik, ternyata kita benar. Nomor 2, yang mana? Silakan dipilih, kira-kira yang mana? Atau semuanya? Bisa dicoba ya, itu benar. Nomor 3, suatu pemancar radio beroperasi pada frekuensi 80 Hz. Panjang gelombang pada pemancar radio tersebut adalah
Nah, tadi masih ingat saya kira berapa? Masih ada ingat? Nah, dilihat lagi ya. Kalau kita coba-coba, boleh mana aja yang bisa dicoba. Soal nomor 4. Dua ini adalah urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi kecil ke frekuensi besar. Yang mana? Ya, lanjut lagi. Bisa untuk dipelajari lagi beratnya. Oke, demikian video hari ini. Bisa nanti materinya akan saya kirimkan ke grup, maka bisa dipelajari. Moga-moga dari hasil kuliah ini bisa memperdalam ilmu yang Anda untuk mata kuliah rekayasa bangunan pertanian. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.